Sejarah nyata mitos golem, mistisisme Yahudi dan otomata abad pertengahan. Siap-siap ya, karena kita akan melakukan perjalanan waktu yang seru banget. Bagian 1, apa itu golem? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, sebenarnya golem itu apa sih? Golem adalah makhluk legendaris yang berasal dari folklore Yahudi. Bayangkan sebuah patung raksasa yang terbuat dari tanah liat atau lumpur, yang kemudian dihidupkan melalui ritual magis. Keren kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma cerita dongeng biasa loh. Dalam tradisi Yahudi, golem dianggap sebagai makhluk yang diciptakan untuk melindungi komunitas Yahudi dari ancaman luar. Tapi, seperti kebanyakan cerita supernatural, golem juga punya sisi gelapnya sendiri. Golem biasanya digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat secara fisik, tapi nggak punya kecerdasan atau kemampuan berbicara. Mereka cuma bisa menjalankan perintah sederhana dari penciptanya. Kayak robot zaman dulu gitu deh. Bagian 2. Asal-usul mitos golem. Oke, sekarang kita akan menjelajahi asal-usul mitos golem ini. Siap-siap ya, kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu yang jauh banget. Konsep golem sebenarnya udah ada sejak zaman kuno dalam tradisi Yahudi. Kata golem sendiri muncul dalam kitab Mazmur dalam Alkitab Ibrani, yang artinya substansi yang belum terbentuk atau embrio. Tapi ide tentang golem sebagai makhluk yang bisa dihidupkan baru mulai populer di abad pertengahan. Salah satu referensi paling awal tentang penciptaan golem muncul dalam teks Yahudi abad ke-12 yang disebut Sefer Yetzirah atau Buku Penciptaan. Dalam teks ini ada penjelasan tentang bagaimana Adam, manusia pertama, diciptakan dari debu tanah. Beberapa rabi kemudian menginterpretasikan ini sebagai panduan untuk menciptakan golem. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dan menggunakan kombinasi huruf dari nama Tuhan, mereka bisa menghidupkan patung tanah liat. Menarik kan? Tapi tunggu, ceritanya masih panjang. Bagian 3, Golem of Prague, legenda paling terkenal. Nah, kalau kita ngomongin golem, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas legenda Golem of Prague. Ini adalah cerita golem yang paling terkenal dan paling banyak diceritakan ulang dalam berbagai versi. Jadi ceritanya gini, pada abad ke-16 ada seorang rabi terkenal di Praha. Sekarang ibu kota Republik Ceko, namanya Rabbi Judah Loew ben Bezalel, atau yang lebih dikenal sebagai Maharal of Prague. Konon, dia menciptakan golem untuk melindungi komunitas Yahudi di Praha dari serangan antisemitisme. Menurut legenda, Maharal menciptakan golem dari tanah liat Sungai Vltava. Dia melakukan ritual rahasia dan menuliskan kata emet, yang artinya kebenaran dalam bahasa Ibrani, di dahi golem. Kata ini diyakini sebagai kata kunci yang memberi kehidupan pada golem. Golem ini kemudian menjadi pelindung komunitas Yahudi Praha. Dia berpatroli di malam hari dan melindungi ghetto Yahudi dari serangan. Beberapa versi cerita bahkan mengatakan bahwa golem bisa menjadi tak terlihat dan memanggil roh orang mati. Tapi seperti yang sering terjadi dalam cerita-cerita supernatural, kekuatan golem mulai tak terkendali. Dia mulai mengamuk dan menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Akhirnya Maharal terpaksa mematikan golem dengan menghapus huruf pertama dari kata emet di dahinya, menjadikannya met yang berarti mati. Konon jasad golem masih tersimpan di loteng sinagoga lama baru di Praha sampai sekarang. Meski nggak ada bukti nyata tentang keberadaan golem ini, ceritanya tetap menjadi bagian penting dari folklore Praha dan terus menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Bagian 4, golem dalam mistisisme Yahudi. Oke, sekarang kita akan menyelam lebih dalam ke aspek mistis dari mitos golem ini. Siap-siap ya, bakal ada banyak istilah yang mungkin asing di telinga kalian. Dalam mistisisme Yahudi, khususnya dalam tradisi Kabalah, penciptaan golem dianggap sebagai upaya manusia untuk meniru kekuatan penciptaan Tuhan. Ini bukan hal sepele loh guys. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk tertinggi dari spiritualitas dan pengetahuan mistis. Menurut Kabalah, alam semesta diciptakan melalui kombinasi dari 22 huruf abjad Ibrani suci. Karena itu, para mistikus Yahudi percaya bahwa dengan mempelajari dan memanipulasi huruf-huruf ini, mereka bisa menciptakan atau mengubah realitas, termasuk menciptakan kehidupan dalam bentuk golem. Proses penciptaan golem dalam tradisi mistis ini melibatkan meditasi mendalam, puasa, ritual pemurnian, dan pengucapan nama-nama suci Tuhan. Biasanya penciptaan golem hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat saleh dan memiliki pengetahuan Kabalah yang mendalam. Menariknya, dalam beberapa teks Kabalah, penciptaan golem dianggap sebagai metafora untuk pengembangan spiritual seseorang. Proses membentuk dan menghidupkan golem dilihat sebagai simbol dari upaya manusia untuk membentuk dirinya sendiri menjadi wadah yang lebih baik untuk kehadiran ilahi. Bagian 5, Golem dan Otomata Abad Pertengahan.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super menarik. Hubungan antara mitos golem dan perkembangan otomata di abad pertengahan. Apa itu otomata? Singkatnya, otomata adalah mesin yang bisa bergerak sendiri, kayak robot zaman dulu gitu deh. Di abad pertengahan ada banyak cerita tentang mesin-mesin ajaib dan patung-patung yang bisa bergerak sendiri. Ini nggak cuma ada di Eropa loh, tapi juga di dunia Islam dan Timur Jauh. Nah, banyak ahli yang melihat adanya hubungan antara mitos golem dan perkembangan otomata ini. Contohnya, di abad ke-12, ada ilmuwan muslim bernama Al-Jazari yang menciptakan beberapa mesin canggih, termasuk jam air otomatis dengan figur-figur bergerak. Di Eropa, ada cerita tentang kepala berbicara buatan Albert Magnus, seorang filsuf dan teolog abad ke-13. Menariknya, banyak dari pembuat otomata ini juga tertarik pada alkimia dan ilmu gaib. Jadi, ada semacam perpaduan antara teknologi dan mistisisme dalam penciptaan makhluk buatan ini. Mirip banget kan sama konsep golem? Ada teori yang mengatakan bahwa mitos golem mungkin terinspirasi dari otomata-otomata ini, atau sebaliknya. Yang jelas, keduanya mencerminkan keinginan manusia untuk menciptakan kehidupan atau setidaknya meniru kehidupan melalui teknologi atau sihir. Bagian 6. Golem dalam budaya pop modern. Oke, kita sudah bahas sejarah dan mistisisme di balik golem. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana mitos golem ini masih relevan dan populer di zaman modern. Golem telah muncul dalam berbagai bentuk media pop culture, mulai dari novel, film, komik, sampai video game. Salah satu yang paling terkenal adalah novel The Golem, karya Gustav Meyrink yang terbit tahun 1915. Novel ini membuat mitos golem semakin populer di luar komunitas Yahudi. Di dunia film, ada beberapa adaptasi cerita golem. Yang paling awal dan terkenal adalah film bisu Jerman tahun 1920 berjudul Der Golem Wie in die Welt kam. The Golem, How He Came into the World. Film ini jadi salah satu pionir genre horor. Dalam komik dan anime, golem sering muncul sebagai karakter atau monster. Contohnya, di franchise Pokemon ada monster bernama Golem yang terinspirasi dari mitos ini. Di dunia game, golem juga sering muncul sebagai musuh atau karakter yang bisa dimainkan, seperti di seri game Dungeons & Dragons. Bahkan di era digital ini, konsep golem masih relevan. Ada yang mengaitkan ide artificial intelligence, AI, dengan mitos golem. Keduanya sama-sama tentang manusia yang menciptakan kehidupan buatan, yang bisa jadi bermanfaat tapi juga berpotensi berbahaya kalau tidak dikendalikan dengan baik. Bagian 7. Makna dan relevansi mitos golem hari ini. Jadi setelah kita jelajahi sejarah panjang mitos golem ini, pertanyaannya sekarang, apa sih makna dan relevansi golem untuk kita di zaman modern? Pertama, golem bisa dilihat sebagai simbol kekuatan dan tanggung jawab manusia dalam menciptakan teknologi. Sama seperti golem yang diciptakan untuk melindungi, tapi akhirnya lepas kendali, teknologi modern juga punya potensi besar untuk membantu, tapi juga bisa jadi berbahaya kalau disalahgunakan. Kedua, mitos golem mengingatkan kita tentang batas-batas kemampuan manusia. Meskipun kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, ada batasan-batasan yang perlu kita hormati. Ini bisa jadi peringatan tentang bahaya bermain-main dengan kekuatan yang melebihi pemahaman kita. Ketiga, cerita golem juga berbicara tentang identitas dan apa artinya menjadi manusia. Golem punya bentuk manusia tapi bukan manusia sejati. Di era AI dan robotika yang semakin canggih, pertanyaan tentang apa yang membuat kita manusia menjadi semakin relevan. Keempat, mitos golem bisa dilihat sebagai metafora untuk kekuatan kreativitas manusia. Ini menunjukkan bagaimana ide dan imajinasi bisa hidup dan mempengaruhi dunia nyata, baik secara positif maupun negatif. Terakhir, cerita golem mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan pengetahuan dan kekuatan. Ini mengajarkan bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar pula. Nah, kita sudah menjelajahi perjalanan panjang mitos golem, dari akar-akarnya dalam mistisisme Yahudi, perannya dalam sejarah dan folklore, hingga pengaruhnya dalam budaya pop modern. Mitos golem bukan hanya cerita kuno yang menarik, tapi juga cermin yang memantulkan harapan, ketakutan, dan aspirasi manusia sepanjang sejarah. Dari simbol perlindungan komunitas hingga peringatan tentang bahaya bermain-main dengan kekuatan yang tak terkendali, golem terus relevan bahkan di era teknologi tinggi kita sekarang. Mungkin itulah kekuatan sejati dari mitos ini, kemampuannya untuk beradaptasi dan tetap bermakna di berbagai zaman dan budaya. Golem mengingatkan kita akan potensi luar biasa kreativitas manusia, sekaligus mengingatkan kita akan tanggung jawab yang menyertai kekuatan penciptaan. Jadi, lain kali kamu mendengar tentang golem, entah itu dalam film, buku, atau bahkan diskusi tentang AI,
Ingatlah bahwa kamu sedang berhadapan dengan mitos yang telah bertahan selama berabad-abad, terus berevolusi namun tetap mempertahankan esensi misteriusnya yang mendalam. Dengan ini kita akhiri perjalanan kita menelusuri sejarah sejati mitos golem, mistisisme Yahudi dan otomata abad pertengahan. Semoga video ini memberi wawasan baru dan membuat kamu lebih tertarik untuk menggali lebih dalam tentang mitos-mitos kuno dan relevansinya di dunia modern. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin tertarik dengan topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.